Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Jalul dengan NIM 250210602. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dengan materi yang berjudul zakat sebagai instrumen fiskal Islam. Pendahuluannya, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik. Dalam Islam, kebijakan fiskal telah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW dan bukan konsep baru. Tujuan utama adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat secara material dan spiritual. Selanjutnya, kebijakan fiskal dalam perspektif Islam. Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan alat untuk mencapai tujuan syarat masjid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Negara tidak hanya bertugas mengatur keekonomi, tetapi juga menjaga keadilan sosial dan meningkatkan kualitas moral masyarakat. Selanjutnya, kebijakan fiskal pada masa Nabi Muhammad SAW. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW membangun sistem pemerintahan dan keuangan negara. Beliau mendirikan masjid sebagai pusat pemerintahan dan Baitul Mal. Sistem fiskal berdasarkan Al-Quran dan prinsip keadilan pemerataan serta larangan penumpukan kekayaan. Selanjutnya, prinsip dasar fiskal pada masa Rasulullah. Prinsip utama kebijakan fiskal pada Rasulullah SAW antara lain yaitu pemilikan mutlak milik Allah, manusia sebagai khalifah, kekayaan harus berputar, larangan eksploitasi, dan kewajiban membantu kaum lemah. Negara berperan aktif dalam retribusi kekayaan. Selanjutnya, sumber pendapatan negara masa Rasulullah. Sumber pendapatan negara meliputi zakat, wakaf, zikyah, kharaj, uj, dan genimah, fai, serta sedekah. Zakat mulai diwajibkan secara penuh pada tahun ke-9 Hijrah dan menjadi sumber pendapatan utama negara Islam. Selanjutnya, pengelolaan keuangan negara masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah belum terdapat pencatatan keuangan yang rinci karena keterbatasan administrasi, namun sistem keuangan tetap berjalan tertib. Semua penerimaan yang disimpan serta di Baitul Mal dan segera distribusikan kepada yang berhak. Selanjutnya, kebijakan fiskal masa Khalifaur Rasyidin. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, pemerintah dilanjutkan oleh Khalifaur Rasyidin. Perkembangan kebijakan fiskal paling signifikan terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, terutama pada administrasi keuangan dan pengelolaan Baitul Mal. Selanjutnya, Baitul Mal dan administrasi fiskal Umar bin Khattab. Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal secara permanen dan mendirikan dewan atau administrasi negara. Dana negara digunakan untuk tunjangan sosial, gaji tentara, bantuan fakir miskin, anak yatim, dan kebutuhan umum. Selanjutnya, kebijakan tanah dan kharaj. Pada masa Umar, tanah hasil penaklukan tidak dibagi kepada tentara, tetapi dikelola negara dan dikenakan kharaj. Kebijakan ini berujung menjaga keadilan kesinambungan pendapatan negara.
dan kesejahteraan generasi berikutnya. Selanjutnya zakat, urs, dan jizyah. Umar bin Khattab mengatur zakat secara rinci termasuk zakat madu dan urs perdagangan. Jizyah dikenakan pada non-muslim sebagai imbalan perlindungan negara. Semua kebijakan dilakukan secara adil dan proporsional. Selanjutnya klasifikasi pendapatan pengeluaran negara. Pendapatan negara diklasifikasikan menjadi zakat dan urs, kumus dan sedekah, kharaj dan jizyah, serta sumber lain pengeluaran di negara diprioritaskan untuk pertahanan, tunjangan sosial, administrasi, dan pembangunan. Selanjutnya, peran kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal berfungsi sebagai keadilan distribusi, sebagai stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan sistem kapitalis dan sosialis, Islam mengakui kepemilikan pribadi namun tetap mengutamakan kepentingan umum. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal Islam. Instrumen kebijakan fiskal Islam meliputi penerimaan negara, zakat, kharaj, jizyah, fai, dan ghanimah. Pengeluaran negara untuk kesejahteraan umat, serta utang negara yang harus bebas bunga dan sesuai prinsip syariah. Selanjutnya, mekanisme kebijakan fiskal Islam. Mekanisme kebijakan fiskal Islam bertujuan mencapai full employment, keadilan sosial, stabilitas nilai uang, dan efektivitas sistem keuangan. Zakat menjadi instrumen utama distribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, zakat sebagai instrumen fiskal negara. Zakat merupakan kebijakan yang bersifat memaksa dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Campur tangan negara diperlukan agar pengelolaan zakat lebih efektif, merata, transparan, serta mampu mengurangi kemiskinan dan penyalahgunaan keuangan negara. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.